Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Aku baru lihat video di TikTok tentang suku purba yang masih ada di Indonesia. Oh, tahu. Itu Bajo yang di Kalimantan. Ya, menurut kalian bagaimana sih cara kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa prakarsa di Indonesia? Oh iya, Boy. Bagaimana sih kehidupan pada zaman Paleolitikum itu? Ya, gimana sih? Menurut tua itu zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia. Zaman ini dimulai dari penggunaan alat batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu. Sampai sampai akhir Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum ini transisinya berbeda-beda di setiap wilayah. Oh gitu. Terus gimana cara kehidupan sosial ekonomisnya? Cara sosial ekonomisnya itu berburu dan mengumpulkan makanan, hidup berpindah-pindah, mengumpulkan makanan, tinggal di gua, memanfaatkan batu sebagai perkakas, hidup secara berkelompok, memiliki pemimpin kelompok dan pembagian tugas. Oh gitu. Terus Wan, hasil budaya pada zaman Paleolitikum itu apa aja? Oh, hasil-hasil budaya di zaman Paleolitikum. Hasil budaya yang saya pelajari itu lewat handphone yang sudah saya search itu kapak paribas, sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Terus alat serpi alias flax. Alat ini ditemukan oleh ilmuwan di daerah Jawa Tengah dan alat ini alat pembantu dari kapak paribas dan juga ada alat tulang. Alat ini dibuat dari tulang-tulang hewan yang diburu manusia tersebut. Oh gitu. Iya. Kalian Rul, sekarang aku yang nanya bagaimana kehidupan pada zaman tingkat lanjut alias zaman Mesolitikum. Ya udah, aku jawab sesuai dengan baca-baca di Wikipedia. Kehidupan pada zaman Media lanjut alias Mesolitikum itu suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitikum atau zaman batu tua dan Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini, kehidupan manusia beralih dari pola pemburu pengumpul ke cara hidup menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat dekat sungai, danau, bukit, dan hutan-hutan serta tempat-tempat yang dekat dengan air. Mereka sudah tinggal di gua-gua tetapi sudah menghuni rumah-rumah penghuni dibangun secara sederhana. Rumah panggung tersebut didirikan agar dapat terhindar serangan binatang buas. Pada masa ini kegiatan berburu masih tetap dilakukan walaupun frekuensinya tidak sering seperti masa sebelumnya. Sistem berlanda secara berpindah ini disebut juga bergumah. Kegiatan seperti ini masih sering dijumpai di Indonesia seperti di Palaman, Papua, dan Kalimantan. Oh gitu ya. Ya, Terus bagaimana cara kehidupannya, Rul? gampang. Mereka cuma membagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan, masakan, memelihara api, dan membimbing anak. Nah, sekarang hasil budaya apa saja? Hasil-hasil budaya yang saya cari di handphone itu serpih bila. Pada zaman ini kehidupan manusia beralih pada pola pemburu pengumpul cara menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat dekat sungai, danau, dan hutan serta tempat-tempat yang dekat dengan air. Mereka sudah tidak tinggal di gua-gua tetapi sudah menghuni rumah-rumah panggung yang didirikan agar dapat terhindar
serangan binatang buas. Tradisi Serpi terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan seperti Leong Karasa dan pulau-pulau Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di gua-gua Jawa, Serpi bila tidak memainkan peran penting dalam konteks tradisi tulang dan juga alat tulang dan juga kapak genggam. Sumatera, alat batu yang di Indonesia dikenal Sumatera berasal dari Asia Tenggara. Oh begitu. Ya, Gitu ya. Sekarang nih gantian kamu, Ya. pantun bentar. Ya. Jalan-jalan bersama Mbak Titi. asik. Bagaimana sih sama Neolitik? Oke. Zaman Neolitik atau Neolitikum fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa manusia diperkirakan mulai benar-benar beralih ke gaya hidup menetap. Unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan dan pembuatan tembikar. Yes. Bagaimana corak kehidupannya? Oh, masyarakat zaman Neolitikum diyakini sudah terbiasa dengan tradisi bertukar barang atau berdagang, berternak, hingga mengembangkan budaya secara sangat sederhana. Orang zaman Neolitikum juga membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana. Terus juga hasil budayanya itu apa saja? Oh, hasil budayanya itu seperti beliung persegi adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam. Daerah penemuannya meliputi hampir seluruh kepulauan Indonesia. Umumnya beliung persegi berbentuk memanjang dengan penampang lintang seperti persegi. Kapak lonjong, tradisi kapak lonjong diduga lebih tua daripada tradisi beliung persegi. Bentuk umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajamnya. Alat-alat obsidian, alat yang khusus dibuat dari batu kecubung atau obsidian yang berkembang sangat terbatas di beberapa tempat saja, seperti Jambi, Leles atau sekitar Danau Cangkuang dekat Garut, William Bogor sekitar Danau Tondano atau Minahasa, dan dalam jumlah sangat terbatas di Flores Barat. Mata panah alat ini berhubungan dengan kehidupan berburu. Gerabah penyelidik arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada zaman bercocok tanam. Bukti-bukti tersebut berasal dari Kendeng Lembu, Banyuwangi, Kelapa II, Bogor, Serpong, Tangerang, Kalumpang, dan Minangka, Sapaka, Sulawesi. Sekitar bekas Danau Bandung dan Pasok, Minahasa. Alat pemukul dari kayu dan perhiasan. Nah, ada juga sistem kepercayaan apa saja tuh? Oh, yang pertama itu animisme, yaitu sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini baik hidup atau mati memiliki roh. Selain daripada jiwa dan roh yang mendiami di tempat-tempat yang dinyatakan di atas. Kepercayaan animisme juga mempercayai bahwa roh orang yang telah mati bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Roh-roh orang telah mati juga bisa memasuki tubuh babi atau harimau dan dipercayai akan membalas dendam orang yang menjadi musuh bebuyutan pada masa hidupnya. Bahkan hal tersebut dipercayai sampai turun-temurun. Terus juga ada dinamisme, yaitu sebuah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut bisa terdapat di api, batu-batuan, pohon, bahkan manusia. Oh, seperti itu. Sekarang gantian kamu, Lang. Ya udah. Sekarang masa bertanam tingkat lanjut alias megalitik bagaimana tuh? Periode zaman praksara di mana manusia purba sudah mampu membuat kebudayaan dari batu-batu besar, dan di zaman ini juga bangunan megalitik terbesar hampir seluruh Nusantara. Bangunan-bangunan megalitik itu berupa menhir, punden, berunda, kuburan. Batu itu dibagi menjadi waruga.
sarkofagus, dan juga ada dolmen dan arca batu. Sekarang masa bercocok tanam tingkat lanjut alias megalitik bagaimana itu? Pada zaman prasarat di mana manusia purba sudah mampu membuat kebudayaan dari batu-batu besar, dan di zaman ini juga pembangunan megalitik terbesar hampir seluruh Nusantara. Bangunan megalitik itu berupa menhir, punden, berunda, kuburan. Batu itu dibagi menjadi waruga, sarkofagus, dan juga ada dolmen dan arca batu. Oh gitu. Sekarang zaman perundagian alias zaman logam itu kehidupannya seperti apa, Wan? Periode akhir prasejarah yang juga dikenal sebagai zaman logam. Zaman ini ditandai dengan munculnya golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan seperti membuat gerabah, perhiasan, sampan, dan batu. Manusia pendukung masa perundagian adalah bangsa Deuter Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 Masehi. Karakteristik utama manusia pada masa atau zaman perundagian adalah lahirnya tukang yang terampil. Sekarang hasil budayanya apa saja, Wan? Yaitu ada 3. Pertama, alat dari logam perunggu seperti nakarat dan moko, kapak perunggu, benjana perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin perunggu, dan alat-alat dari besi. Alat ini sering ditemukan sebagai bekal kubur, dan terakhir ada gerabah. Sekarang bentuk kepercayaan pada zaman logam. Kepercayaannya yaitu masyarakat pada masa perundagian manusia masih menganut sistem kepercayaan animisme. Dalam kepercayaan animisme, manusia masih menganggap bahwa sebuah benda memiliki kekuatan supranatural yang diisi oleh roh leluhur. Pasalnya, roh-roh ini masih bisa dipanggil dan diminati pertolongan di waktu-waktu tertentu. Dengan begitu, masyarakat perundagian masih percaya dengan roh nenek moyang atau leluhur. Mereka selalu memohon perlindungan dan mengajukan permintaan kepada roh leluhur seperti kesehatan, kesuburan, dan keselamatan. Oh begitu. Makasih ya semua. Oke, jadi paham nih. Ya, Makasih ya bro. bro. Ya.